الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena ia merupakan kanzun min kunuzil jannah, salah satu harta simpanan dari sekian banyak perbendaharaan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta simpanan yang ada di surga yang bisa kita dapatkan di dunia, di antaranya adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Para sufi, orang-orang soleh mengatakan bahwasannya salah satu landasan mereka dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berjalan menggapai ridhonya Allah taala adalah at-tabarri minal haul wal quwwah. Mereka senantiasa melepaskan diri dari bersandar pada kekuatan dan kemampuan. Ya, at-tabarri minal haul wal quwwah. Jadi setiap detik, setiap saat, setiap tarikan, setiap hembusan nafas, setiap apapun itu tidak pernah bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau narik nafas, minta sama Allah. Menghembuskan nafas, minta sama Allah. Selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwasannya hanya Allah yang punya segalanya, hanya Allah. Enggak bisa apa-apa dan tidak mampu berbuat apa-apa. Yang maha mampu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwani rahimakumullah, dalam hadis yang lain baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la haula wa la quwata illa billah. Sesungguhnya ucapan la haula wa la quwata illa billah obat bagi 99 macam penyakit, aisaruhal ham, yang paling ringan penyakit dari 99 macam penyakit tersebut yang bisa disembuhkan dengan la haula wala quwata illa billah adalah alham, rasa suntuk, rasa sumpek yang luar biasa. Alham, ham, rasa hati yang gundah gulana, hati yang kacau, hati yang remuk, yang sumpek, yang sudah nggak bisa memikirkan jalan keluar, hati yang sudah gelap, ya tak tahu harus bagaimana. Maka itu akan menjadi hilang semua penyakit suntuk itu dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Episode kali ini di hari Jumat yang mulia ini, saya mau ngajak semuanya untuk belajar mengingat bahwasannya kita ini manusia yang memang gak punya apa-apa. Coba kita renungkan, Allah Ta'ala yang menciptakan kita, jagat raya ini enggak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada karena maha pemurahnya Allah. Allah mau mengadakan kita. Dan setelah nanti kita meninggal dunia, Allah maha pemurah lagi, Allah maha sayang, mengizinkan kita hidup lagi di alam sana. Mengizinkan kita melanjutkan diri kita di alam sana. Semua karena kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Saya akan ambilkan satu kisah yang menarik dari tafsir tentang ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah menjadikan untuknya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang enggak pernah bisa dia perhitungkan, enggak pernah bisa dia sangka. Surprise rezekinya dari Allah taala. Sebagaimana dalam episode yang sebelumnya solusi semua masalah udah saya jelaskan, saya akan ambilkan satu kisah dari tafsir. Dikatakan bahwasannya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Auf bin Malik al-Ashja'i datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, inna bani asirahul adu wa jaziatil Wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya putra semata wayangku ini lagi ditawan musuh dan ibunya sangat sedih, ibunya sangat galau. Ya, ibunya sedih, galau, bingung mikirin anaknya. Maka saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya,
ittaqillaha wasbir. Nomor 1, ittaqillaha. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala, wasbir, dan bersabarlah. Bertakwalah kepada Allah. Ini jangan berkeluh kesah, ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha wasbir, dan bersabarlah. Karena ini masalahnya enggak enak, urusannya enggak enak, ya sabar. Ya, obatnya hanya sabar. Setelah itu dikasih solusi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian bersabda kepada sahabat tersebut, dan aku perintahkan kepadamu wa amuraka wa iyaha, dan juga kepada istrimu. Jadi suami istri ini diberi petunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Aku perintahkan kepadamu dan kepada istrimu, antastakthira min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Hendaknya kalian berdua memperbanyak mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Anaknya ditawan, anaknya lagi berada bersama musuh, tidak tahu nasibnya seperti apa. Solusi dari Nabi Muhammad SAW adalah taqwallah. Bertakwa, sabar, dan suruh banyak-banyak mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Apa yang terjadi? Maka sahabat tersebut fa'ada ila baitihi wa qala limra'atihi. Pulang ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani wa iyyaki an tastakthira min qawli la haula wa la quwata illa billah. Sesungguhnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku dan engkau untuk memperbanyak mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Faqalat ni'ma ma amarna bih. Apa tanggapan istrinya? Istrinya tidak mengatakan, anak kita ditawan. Ternyata Rasul hanya merintahkan kita mengucapkan kalimat ini. Rasul enggak beri solusi yang lain. Enggak seperti itu. Tetapi meyakini solusi dari Nabi Muhammad SAW adalah solusi yang terbaik. Seraya mengatakan ni'mah. Sebaik-baik apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW adalah perintah yang terbaik. Saran yang terbaik yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW. Faja'ala yaqulani. Kemudian keduanya langsung mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Diceritakan sahabat tersebut datang sewaktu Isya. Pulang ke rumah, ngomong sama istrinya, langsung mengamalkan la haula wa la quwata illa billah, dibaca sampai subuh. Enggak terasa, berdua mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ini sekarang yang lagi ada masalah nih. Yang lagi suntuk nih kalian karena masalah hutang atau karena penyakit atau karena apapun. Ya, setelah mendengar ini ucapkan la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Hanyutlah dengan ucapan tersebut. Sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Berkumandang azan subuh, tiba-tiba pintu rumah itu diketuk, ternyata dibuka, anaknya yang ditawan musuh udah ada di depan pintu rumah. Maka dipeluk oleh orang tuanya dan diceritakan bahwasannya anak tersebut berhasil lari dari tawanan musuh dan pulang membawa arba'ata alaf syah, membawa 4.000 ekor kambing. Membawa 4.000 ekor kambing. Maka turunlah ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberinya jalan keluar. Anak tadi tanpa usaha apapun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan dengan membuat musuhnya lengah, musuhnya tertidur, sehingga dia bisa melepaskan diri dari tawanan, dia naik kudanya sang musuh, dan kemudian hewan-hewan ternak yang ada di peternakan musuh tersebut ikut bersamanya, menemui orang tuanya, dan akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai rampasan perang, dan diserahkan kepada anaknya tersebut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberi rezeki dari arah yang enggak terduga, arah yang surprise, arah yang enggak pernah disangka-sangka. Ikhwani rahimakumullah. Dari sinilah para ulama mengatakan siapa yang tekun mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ada mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu hari 100 kali, maka dia tidak akan pernah mengalami kefakiran. Allah akan selalu mencukupinya. Kalimat ini adalah simpanannya surga. Maka untuk dunia itu hal yang mudah. Karena itu jadikan ini dalam hati kita, jangan putus la haula wala quwata illa billah. Jangan bersandar pada apapun. Bersandarlah pada la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang mampu. Maka kita akan menjadi orang yang optimis dan tidak pesimis. Apapun kondisinya, apapun masalahnya. Karena itu yang lagi nonton tayangan ini, kalau sekarang Anda lagi ada masalah, apapun masalahnya, maka segera ambil air wudhu, kemudian ucapkan la haula wala quwata illa billah sampai nanti dikalahkan oleh tidur.
sampai kalahkan oleh kantuk sehingga kita tertidur sembari mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dalam berkendara ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ketika jalan ucapkan la haula wala quwata illa billah. Sandarkan pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan kita akan diberi kemudahan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Obat bagi 99 macam penyakit, dan penyakit paling ringan adalah kesuntukan, kesumpekan. Semoga yang sedikit ini berkah dan manfaat menemani malam Sabtu Anda. InsyaAllah kita akan ngaji terus lewat online seperti ini agar kita mendapatkan berkah di sela-sela waktu kita. Agar ada waktu yang kita gunakan untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi